Assalamualaikum teman-teman sahabat peternak domba kambing Indonesia. Malam ini Firzan Farm, kita kembali lagi di channel Firzan Farm. Kita malam ini akan menimba ilmu di kandang bedus merah, di tempatnya di Ramban Kulon, Kecamatan Jerme, Kabupaten Bondowoso. Kita akan ada request dari sahabat kita, cara beternak pemula untuk bisa cepat dapat untung. Kita akan tanya langsung kepada pakarnya, yaitu Mas Andri Mustafa selaku pemilik peternakan bedus merah Indonesia. Monggo kita ketemu langsung dengan Mas Andri Mustafa. Jangan lupa ikuti terus channel kita Firzan Farm, subscribe, komen, like, dan share. Jangan lupa tanda loncengnya dibunyikan. Terima kasih. Nah, ini teman-teman, ini kandangnya Mas Andri Mustafa bedus merah. Ini katanya kandang transit. Kalau dari pasar tentunya dikarantina dulu di sini selama kurang lebih 1 atau 3 hari. Setelah itu baru dikandang-kandangkan. Ayo kita ikuti dan kita lihat berapa luas dan berapa banyak dombanya Mas Andri Mustafa. Ayo teman-teman. Nah, ini teman-teman. Ini jantan semua ini, kalau tidak keliru jantan semua ini. Oh iya, jantan. Kita ada di kandang bedus merah teman-teman. Ini kandangnya sampai ke belakang itu. Ini dombanya teman-teman. Ini kandang breeding teman-teman. Ini kandang breeding ini. Ini kandang breeding. Ini kandangnya teman-teman. Ayo kita langsung berbincang-bincang dengan pemilik kandang bedus merah, dengan Mas Andri. Ayo kita langsung menimba ilmu kepada Mas Andri Mustafa. Terima kasih. Nah, ini teman-teman, kita sudah ketemu sama pemilik peternakan domba bedus merah Indonesia, yaitu Mas Andri, saudara Mas Andri Mustafa. Ya, ini orangnya teman-teman. Kita sekarang sudah tahu kepada pemilik domba bedus merah. Kita mau nimba ilmu kepada beliau. Monggo ikuti terus teman-teman. Nah, begini bos, ada request dari temen yang dari Kabupaten Malang, nanya untuk gimana caranya supaya cepat sukses untuk peternak pemula. Iya. Kayak gitu. Sebelumnya begini Pak Ijo, jadi ya istilahnya kita tidak mau klaim bahwa kandang bedus merah atau peternakan saya ini sudah sukses, tidak. Karena kita masih terus belajar, terus proses. Jadi secara bersama-sama ya alhamdulillah sampai sekarang kita ya sudah berjalan. Kalau sukses sih ukurannya macam-macam ya, maksud saya kan kayak gitu. Saya tidak berani klaim bahwa peternakan kita ini sudah sukses. Tidak. Jadi
ini apa namanya ya masih terus kan kayak gitu, masih terus kita belajar, kita perbaiki, kita kembangkan seperti itu. Ya mudah-mudahan nanti kita sampai pada titik kesuksesan. Amin, amin. Nah, untuk itu idealnya untuk peternak pemula itu biasanya modal utama untuk ternak pemula itu biasanya kisaran di berapa juta untuk efisiensi. Kalau sebagai peternak pemula ya pertama ya artinya kalau merintis dari bawah dari nol misalnya kayak gitu ya. Dari tidak punya kandang sama sekali. Dari tidak punya kandang ya pertama-tama mau tidak mau harus punya kandang. Punya kandang ya. Masa mau taruh di dapur kan nggak mungkin. Jadi iya. harus punya kandang dulu. Jadi dibikin dulu saja kandangnya misalnya gitu. Kandangnya ya mungkin sebenarnya tergantung kemampuan, tergantung ketersediaan anggaran. Nah, kandangnya yang penting ada dulu, ya, tidak perlu bagus, yang penting kandang itu bersih, nyaman. Kapasitas itu terserah masing-masing. Jadi tapi nanti tentu ada ketentuan efisiensinya. Jadi artinya minimal efisiensi untuk agar ini bisa menjadi sebuah usaha utama itu tentu ada batas tingkat efisiensinya. Tapi kalau sebagai sebuah proses dari awal bisa dimulai dari berapa saja, dari 10 ekor, 20 ekor, 30 ekor, itu ya tentu boleh-boleh saja. Tetapi kalau 10, 20, 30 sepertinya masih belum sampai pada level efisiensi untuk dijadikan sebagai usaha utama. Nah, itu kita untuk gimana ya? Untuk menentukan kita mau ambil domba jantan apa betina apa gimana itu tergantung gimana itu, Mas. Kalau soal ya, kalau itu kita mulai dari awal, misalnya begitu. Ya pertama kita memang perlu dibagi-bagi sebenarnya nanti arah usaha kita itu arahnya kemana. Apakah mau ke penggemukan ataukah ke budidaya atau kita mau jual beli trading misalnya, itu nanti tentu membutuhkan prasyarat-prasyarat yang yang khusus, artinya tidak sama. Misalnya begini, penggemukan dengan budidaya ini dari konstruksi kandangnya sudah berbeda. Jadi kalau kita mau penggemukan, kalau itu nanti konstruksi kandangnya khusus untuk konstruksi kandang untuk penggemukan. Kalau kita mau breeding itu berbeda dengan konstruksi kandang yang penggemukan. Begitu juga kalau mau kita usahanya jual beli atau anggaplah istilahnya itu trading. Jadi kalau kita mau jual beli tentu nanti prasyaratnya juga berbeda, infrastruktur yang dibutuhkan berbeda. Misalnya kalau untuk trading tentu kita butuh armada. Armada itu bisa sepeda motor, bisa roda 3, bisa roda 4, pickup dan seterusnya. Tapi kalau untuk penggemukan mungkin tidak terlalu signifikan kebutuhan untuk armada. Untuk budidaya juga tidak terlalu signifikan. Tapi kalau mau jual beli karena kambing itu nanti atau domba itu keluar masuk, maka kemudian kan butuh dukungan armada. Makanya kalau dari awal sebagai peternak pemula atau mau memulai usaha di peternakan khususnya domba, itu memang sebaiknya ditentukan terlebih dahulu arah usahanya ini mau kemana. Apakah mau ke trading atau jual beli, ataukah ke penggemukan, ataukah ke budidaya. Sehingga langkah selanjutnya setelah ditentukan, maka kemudian kita bisa juga bisa menentukan langkah yang betul, menentukan langkah bukan yang benar ya, tapi menentukan langkah yang sesuai dengan tujuan usaha kita. Misalnya begini, kalau kita mau ke penggemukan, itu konstruksi kandangnya tidak perlu konstruksi kandang yang lebar. Memang sedapat mungkin seluruhnya di panggung ya. Kalau di rata-rata kita itu kebiasaan kita itu kan jadi kandang itu rata-rata di panggung. Walaupun sebenarnya banyak juga peternak-peternak besar itu yang kandangnya tidak pakai panggung. Jadi
di alas bawah, Di bawah, taruh di tanah istilahnya. ditaruh di tanah, tapi tentu ada ini ya, ada apa namanya, ada alasnya, Ada alasnya. jadi bisa serbuk kayu atau apa misalnya, agar kotorannya itu bisa diserap. Tapi rata-rata kita masih pakai kandang panggung. Kandang panggung. Nah, kandang panggung itu kalau yang untuk apa namanya, untuk breeding misalnya, ukurannya tidak sama. Kalau menurut saya ukurannya tidak sama dengan penggemukan. Kalau penggemukan misalnya, kalau kita pakai panggung mungkin lebar dan panjangnya itu kecil saja, mungkin 2 meter kali 1 meter 20 itu sudah cukup. Gitu. Tapi kalau untuk breeding mungkin butuh yang lebih luas, karena butuh apa namanya, butuh ruang gerak bagi indukan-indukan untuk bisa bergerak dengan lebih leluasa. Selain itu, kalau untuk breeding mungkin juga dibutuhkan, biasanya rata-rata teman-teman yang melakukan breeding itu kan semi umbaran. Jadi selain ada kandangnya, ada kandang panggung, kemudian juga ada halaman untuk umbaran. Khususnya bagi indukan-indukan yang sudah bunting besar, itu memang butuh semacam olahraga. Begitu juga yang sudah anakan-anakan, yang kecil-kecil itu butuh olahraga, jadi butuh halaman yang cukup luas. Nah, itu kalau usahanya ke arahnya ke breeding. Kalau penggemukan tidak perlu, bikin kandang aja kecil-kecil misalnya. Tidak perlu turun kalau penggemukan. Tidak perlu turun, terus di kandang saja. Berarti sampai dia gemuk. Tiap hari dikasih makan aja. Dikasih makan aja, di jos makan saja. Yang penting cepet gemuk kayak sampean. Iya. Nah, terus kayak gini lagi, Bos. Kalau kita mau mengarahkan di penggemukan, usaha kita di penggemukan itu minimal seandainya 20 ekor itu kisaran modalnya itu berapa untuk? Kalau di luar kandang misalnya ya, kandang sudah ada, kemudian perangkat-perangkat yang lain sudah ada, tinggal modal operasional misalnya seperti itu. Yang pertama yang pasti, kalau kita butuhnya 20 ekor, maka kemudian kita perlu membeli dombanya sebanyak 20 ekor. 20 ekor ya. Kalau harga sekarang misalnya ini bulan Maret tahun 2022, mungkin bahan untuk penggemukan kalau betina itu kisarannya antara 750 sampai 900 ribu. Itu untuk domba lokal, domba sayur. Khususnya kalau di daerah sini kan jenisnya itu, rasnya itu ras turunan ekor gemuk atau gibas ekor semi. Itu kira-kira harganya antara 750 sampai 900 ribu. Kalau lebih kecil dari 750 itu biasanya agak rawan. Saya tidak recommended untuk teman-teman yang pemula ya. Ya, karena terlalu kecil itu riskan kematian, riskan sakit misalnya seperti itu. Jadi pilih saja domba yang memang sudah sehat misalnya begitu, dan sudah posturnya juga sudah cukup besar sehingga kemudian tidak terlalu rawan kematian. Sehingga ya kira-kira harganya 750 sampai 900 kalau untuk bahan penggemukan. Kemudian kalau jantan ya minim itu harganya 1 juta. 1 juta, antara 1 juta sampai 1.500.000 kira-kira begitu. Yang itu nanti bisa dipanen kira-kira 2 bulan atau 3 bulan. 3 bulan sekali panen ya. Panen 2 bulan sampai 3 bulan. Oh iya. Ya perkiraan berarti kalau pembiayaannya ya sekitar, kalau kita ambil yang 750.000 berarti untuk dombanya kurang lebih sekitar 15 juta. 15 juta kalau yang 750.000 itu ya. Ya, kalau yang 750.000. Ya kalau ambil jantan misalnya harga 12 ya berarti sekitar 24 juta. Kalau 20 ekor, kalau 1.200.000 berarti 24. Kan cuma anunya aja itu, Bos. Dombanya kan saja. Dombanya aja. Saja. Bukan lain-lain itu. Belum lain-lain. Kalau pakan itu tinggal dihitung saja kita mau pakannya pakan seperti apa. Kayak gitu. Pakannya ya kalau untuk penggemukan mestinya pakannya yang bagus. Iya. Agar cepat gemuk. Iya. Ya mungkin cukup di sini dulu penjelasan dari sampean, mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Bagi teman-teman yang menonton video ini, kiranya cukup dulu. Kita akan ketemu di lain waktu. Kita akan terus gali pengetahuan
dari Andre Mustafa ini, dari pemilik peternakan pedus merah ini, kita akan terus gali, terus kita akan timba ilmunya, biar mudah-mudahan kita sama-sama sukses. Amin. Nah, gitu. Cukup sekian, terima kasih Bos Andre. Terima kasih. Ini Bos Andre, kalau belum ada yang kenal, ini orangnya, pemilik ternakan dus merah. Jangan lupa terus ikuti channel kita, jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.